Saudara-saudara yang Kristus kasih, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam acara doa pagi Evan Ministry. Saya sudah 3 hari berturut-turut bercerita tentang sorga. Dan sebagai pertama kita sudah membahas mengenai apa yang diinginkan Bapa daripada kita, yaitu penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sebagai pengikut Yesus kita juga harus memahami adanya dunia roh. Walaupun dunia ini tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Dan yang paling penting kita harus hidup dalam roh, saudara-saudara. Bagian kedua mengisahkan tentang kerajaan iblis yang berpusat di angkasa. Dan juga iblis punya kekuatan atas dunia orang mati yang nantinya akan dikirim ke neraka, kerajaan maut. Kerajaan ini juga tidak kita bisa lihat dengan mata rohani, dengan mata jasmani, tapi bisa kita lihat dengan mata rohani kita. Bagian ketiga mengisahkan tentang pembagian manusia menurut Alkitab, tubuh, jiwa, dan roh. Ternyata hanya roh lah yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tubuh sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu kita harus bisa mendengar suara Tuhan sehingga kita bisa disebut dengan pengikut Yesus atau orang pilihan. Dan kita harus selalu taat kepada Tuhan kita yang membimbing kita, yaitu Roh Kudus. Bagian keempat dari tulisan ini mengisahkan tentang surga dari sudut Alkitab. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan surga? Apakah surga memang ada? Saudara-saudara, khotbah pagi ini saya seperti biasa banyak bercerita tentang, saya akan mengambil banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sorga. Kenapa? Biar saudara-saudara tahu saya bukan mengarang. Apa yang saya kutip semuanya berasal dari Alkitab, tidak ada dari buatan manusia sendiri. Mungkin saudara-saudara selama ini tidak tahu apa yang dimaksud dengan sorga. Saudara hanya mendengar sorga tidak ada tempat susah, tidak ada air mata. Tapi saudara sendiri tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan sorga. Saudara-saudara, kita harus mempunyai pengertian yang benar tentang sorga, sehingga jika ada ajaran sesat yang mengatakan sorga belum ada, kita dapat menolak ajaran sesat tersebut. Alkitab berkata dalam Wahyu 4 ayat 2-9, ini agak panjang saudara-saudara. Tasya baca ayat 2-9 bergantian. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah saudara gambaran tentang sorga. Saudara-saudara membacanya dalam Wahyu 4 ayat 2-9. Mungkin ada yang belum pernah baca firman Alkitabnya, dibaca ya saudara-saudara ya. Di atas adalah gambaran tata Allah Bapa di sorga. Banyak buku tentang sorga yang telah ditulis, bahkan dari beberapa penulis buku tersebut mengaku telah dibawa ke sorga untuk melihat keindahan sorga. Dari Alkitab kita dapat mengetahui bahwa di surga ada tata Allah Bapa, di hadapannya ada 24 tua-tua. Ke-24 tua-tua inilah yang disebut sebagai Dewan Kerajaan Sorga. Tentang siapa mereka pasti kita akan mengetahuinya kalau kita sudah di sorga nanti. Bapa juga dikelilingi oleh makhluk-makhluk roh yang dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya. Seperti yang saya katakan, saudara-saudara, sorga terdiri dari makhluk roh. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada jenis kelamin. Semuanya roh ya saudara. Jenis kelamin itu hanya pada tubuh. Sorga adalah tempat yang suci dan kudus. Dalam Alkitab tidak akan Anda temukan sorga di mana di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang seperti perawan. Tidak saudaraku.
Di surga tidak ada lagi kedagingan. Apa yang dipikirkan tentang perawan hanya daging yang selalu memikirkan seks. Makhluk roh tidak memikirkan seks lagi. Yang dipikirkan hanya sesuatu yang agung dan mulia dan yang berkaitan dengan buah-buah roh. Kita baca dalam 1 Korintus 19 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Jadi tubuh surgawi, tubuh kita sudah di surga nanti digantikan oleh tubuh surgawi. Tubuh duniawi, tubuh kita di dunia ini. Kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 48 sampai 50. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian. I have decided to follow Jesus.